Ledakan bom, suatu kejadian yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Sebuah kekuatan yang begitu besar yang tak hanya mempengaruhi lingkungan fisik sekitar, tetapi juga tubuh kita. Ketika ledakan terjadi, dampaknya bisa sangat luas, dari kerusakan struktur bangunan hingga kerusakan pada tubuh manusia. Namun, apakah Anda tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat terkena ledakan? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang bertahan hidup setelah ledakan? Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang dampak fisik yang terjadi, bagaimana ledakan memengaruhi tubuh, dan langkah-langkah apa yang kita perlu ambil untuk bertahan hidup. Mari kita mulai dengan memahami dampak fisik yang ditimbulkan oleh ledakan. Ledakan bom bukan hanya sekedar suara keras atau gelombang panas yang menghancurkan bangunan di sekitarnya. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh ledakan menyebar sangat cepat dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada suara. Gelombang ini tidak hanya merusak benda-benda fisik di sekitarnya, tetapi juga tubuh manusia yang berada dalam jangkauannya. Telinga kita sebagai alat pendengaran adalah bagian pertama yang terpengaruhi oleh ledakan. Suara yang keras dapat merusak gendang telinga dan saluran pendengaran kita, menyebabkan gangguan pendengaran yang bisa bersifat sementara atau bahkan permanen. Selain itu, suhu tinggi yang dihasilkan oleh ledakan akan membakar kulit, menyebabkan luka bakar serius pada bagian tubuh yang lebih dekat dengan sumber ledakan. Pecahan material dari bom yang terlempar juga dapat menembus tubuh, menciptakan luka yang serius pada kulit dan jaringan lunak lainnya. Salah satu dampak paling serius dari ledakan adalah kerusakan pada paru-paru. Gelombang kejut yang sangat kuat ini dapat merusak saluran pernapasan, bahkan menyebabkan paru-paru pecah dan kesulitan bernapas. Setiap bagian tubuh memiliki tingkat kerentanannya sendiri, tergantung seberapa dekat kita dengan sumber ledakan. Mengerti apa yang terjadi pada tubuh kita saat ledakan, itu sangat penting untuk langkah-langkah pertolongan pertama yang harus diambil. Tidak hanya dampak fisik, ledakan bom juga mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dengan cara yang mendalam. Bagi mereka yang selamat dari ledakan, trauma psikologi bisa menjadi masalah yang berkelanjutan. Gangguan stres atau pasca trauma atau PTSD adalah kondisi yang sering terjadi pada korban yang mengalami peristiwa trauma besar, termasuk ledakan bom. Gejalanya sangat beragam, mulai dari kecemasan berlebihan, depresi, hingga gangguan tidur yang serius. Banyak korban yang mengalami flashback atau kilas balik tentang peristiwa ledakan yang bisa terjadi kapan saja. Bahkan bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut, mereka juga bisa merasa terisolasi, enggan berinteraksi dengan orang lain, atau merasa cemas tanpa sebab yang jelas. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Menghadapi dampak psikologis setelah ledakan sangat penting, dan dukungan psikologis yang tepat sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan. Jika Anda terkena ledakan bom, langkah pertama yang harus diambil adalah melindungi diri. Perlindungan yang cepat dapat menyelamatkan nyawa. Jika Anda berada di dalam bangunan, cobalah untuk mencari tempat pelindung, seperti berlindung di bawah meja atau di belakang objek besar dan kuat. Ini bisa melindungi Anda dari pecahan bom yang terlempar. Jika Anda merasa aman setelah ledakan, tetap tenang dan segera periksa tubuh Anda untuk tanda-tanda cedera yang bisa jadi tidak terlihat pada awalnya. Jangan panik, karena kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Jika Anda atau orang lain terluka, jangan coba-coba mengeluarkan pecahan atau benda asing yang menempel di tubuh. Ini bisa menyebabkan pendarahan yang lebih parah. Sebaliknya, tutup luka dengan kain bersih dan tekan dengan lembut untuk mengurangi pendarahan. Segera cari bantuan medis atau evakuasi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Evakuasi adalah hal yang sangat penting setelah ledakan. Dan Anda harus tahu langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keselamatan Anda. Jangan pernah menggunakan lift, terutama jika Anda berada di gedung tinggi. Lift dapat macet atau terjebak akibat kerusakan struktural. Gunakan tangga untuk turun dan pastikan jalan keluar bebas dari rintangan. Hindari puing-puing yang bisa jatuh dan pastikan api tidak menyebar lebih jauh. Beberapa bom mungkin mengandung bahan kimia atau radiasi yang bisa menjadi ancaman tambahan. Jika ini terjadi, jauhi area yang terkontaminasi dan menyelamatkan hidup Anda dan cari tempat yang aman untuk berlindung. Prosedur evakuasi yang tepat dapat menyelamatkan hidup Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Ledakan bom bisa menghancurkan banyak hal, baik fisik maupun psikologis.
Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang apa yang terjadi pada tubuh kita, serta mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, kita bisa meningkatkan peluang bertahan hidup. Ingatlah untuk tetap tenang, melindungi diri dan segera mencari bantuan medis. Pengetahuan tentang pertolongan pertama dan evakuasi bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Ya, mungkin pembahasan video kali ini segitu aja dan mungkin durasinya itu agak singkat. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam menghadapi situasi darurat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten lebih bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di next video. Salam Aula Editor. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.